Yang pertama, keadilan yang dibicarakan dalam Al-Quran, kita perlu adil dalam pembicaraan. Jadi adil dalam bicara pun perlu adil. Yang kedua, adil dalam memberikan kesaksian. Dan yang ketiga, adil dalam menegakkan hukum. Jadi ada 3 aspek yang disinggung dalam Al-Quran berbicara tentang keadilan ini. Keadilan yang pertama itu adalah keadilan bicara. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 152, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah. Kata Allah, apabila kamu bicara, adillah dalam pembicaraan, sekalipun itu meliputi keluargamu sendiri. Apa sih maksudnya adil dalam bicara? Kita ini kadang-kadang Bapak Saudara sering tidak adil dalam pembicaraan. Termasuk juga kita ikuti media. Mungkin ada orang tidak ngomong secara langsung, tapi ketika dia mengetik SMS, mengetik WhatsApp, ya itu namanya dia bicara secara tidak langsung. Itu banyak tidak adil hari ini kita lihat. Dan sayang, kontrol juga dari negara lemah dalam persoalan yang seperti ini. Terlalu bebas kita sekarang bernegara, saudara-saudara. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan sembarangan ngomong, kata Allah. Ya, jangan kamu sembarangan ngomong, karena nanti pembicaraanmu, pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang tidak takut dosa, Bapak Saudara, tidak takut dosa. Orang berani aja, ya, berani aja bikin pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang arahnya kepada provokasi atau yang lain-lain. Tidak ada takut dosa. Padahal apa dampak dari pembicaraan dia? Apa dampak dari perkataan dia? Nanti di akhirat semua tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bicara adil dalam bicara. Membicarakan apa saja kita perlu adil. Ada timbangan, ada wazan di situ. Oh, saya kalau ngomong begini dampaknya apa ya? Jadi ada keadilan dalam bicara. Yang kedua, adil dalam memberikan kesaksian. Kesaksian apa saja kita harus adil. Ada banyak ayatnya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu semua penegak-penegak keadilan dan menjadi saksi yang adil. Menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan jangan sekali-kali karena faktor kebencianmu terhadap seseorang atau kepada suatu kaum mengakibatkan kamu tidak mampu berlaku adil kepada seseorang atau satu kaum itu. I'dilu, berlaku adillah kamu, huwa aqrabul littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Jadi saudara, antara takwa dengan adil itu begini, berdampingan. Artinya seseorang belumlah disebut bertakwa kalau dia tidak bisa menegakkan keadilan. Keadilan di sini bukan hanya kepada orang lain, termasuk ila anfusikum, ala anfusikum, kata Allah. Keadilan yang meliputi diri sendiri. Jadi kita bukan cuma adil kepada orang, bahkan kepada diri sendiri kita harus adil. Contoh ringannya, mata misalnya. Mata ini kan punya hak untuk tidur. Nah, kalau kita begadang saja, itu namanya kita tidak adil kepada mata. Dan kepada anggota tubuh yang lain, semuanya ada haknya masing-masing. Jadi kita berlaku adil. Walau ala anfusikum, sekalipun terhadap dirimu sendiri. Itu memberikan kesaksian yang adil. Kemudian yang ketiga, adil dalam penegakan hukum. Ayatnya banyak. Di antaranya surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha
ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, menyampaikan amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan cara yang adil, kata Allah. Jadi dalam masalah ini khusus tentang keadilan hukum harus ditegakkan di dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia keadilan harus tegak. Tapi hari ini kita lihat Bapak dan Saudara, memang kita miris, kita prihatin melihat keadilan dunia hari ini sangat jauh sekali. Ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia hari ini jauh daripada nilai-nilai keadilan itu. Maka Al-Quran mengatakan kepada kita supaya kita berlaku adil. Maaf, bahkan kalau saya pribadi menilai, mengukur sebuah negara itu maju, sebuah negara itu modern, sebuah negara itu berbudaya, sebuah negara itu punya peradaban. Kalau saya pribadi memberikan ukuran itu minimal dua sajalah, dua saja dulu. Ya, karena waktu kita terbatas, dua saja minimal. Kalau kita ingin mengukur sebuah negara itu sudah maju apa tidak. Dari mana kita melihat? Saya melihat negara ini atau negara mana saja maju, modern, kita tidak lihat dari gedung-gedungnya yang mencakar langit. Wah, di negara itu banyak gedung mencakar langit, barangkali itu indikasi negara yang maju. Tidak. Atau di negara itu banyak orang-orang kaya, pun tidak. Bukan itu ukuran negara yang maju, bukan itu ukuran negara yang modern. Negara yang modern, negara yang maju, negara yang punya peradaban, yang pertama kita lihat dari sistem hukumnya. Apabila sistem hukum di negara itu sudah tegak, bahwa hukum itu menjadi panglima, hukum itu di atas segala-galanya, itu ciri negara tersebut adalah negara yang modern, negara yang maju, negara yang punya peradaban. Kalau keadilan sudah tegak, dan hukum itu tidak pandang bulu siapa saja, maka Rasul pernah mengatakan begini, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihil had. Rasul katakan sesungguhnya awal kehancuran bangsa-bangsa, negara-negara yang terdahulu sebelum kamu, kata Nabi, annahum kanu, sesungguhnya apabila idza saraka fihimus syarif, kalau pembesar-pembesar negeri itu mencuri atau melakukan pelanggaran hukum, tarokuhu, kata Nabi, mereka tinggalkan, nggak diurusin persoalan hukum itu, pokoknya selesailah. Tapi wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihil had. Apabila orang-orang kecil, rakyat jelata yang tidak punya apa-apa mencuri atau melakukan pelanggaran hukum, dengan cepat aparat hukum menegakkan hukum kepada yang bersangkutan. Masya Allah. Akhirnya Rasul bersumpah, fa wallahi, kata Nabi, wallahi, demi Allah, lau kanat Fatimah binti Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sampai Nabi bersumpah, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad kedapatan mencuri, bukan orang lain yang potong tangannya, aku yang akan potong tangannya, kata Rasulullah. Ini keadilan. Ini keadilan. Kita lihat apakah di negara kita sudah menjalankan keadilan ini menjadi pertanyaan kita semua, menjadi PR kita semua. Dan dalam kasat mata kita, kita lihat hukum di negara kita ini masih seperti filosofi pisau itu. Ya, ke atas tumpul, ke bawah tajam. Seakan-akan orang-orang pembesar itu tidak mempan dengan hukum. Ini yang terjadi, Bapak Saudara. Maka Islam konsen dalam persoalan keadilan. Karena itu menjadi salah satu pilar negara itu bangkit, negara itu akan jaya. Maka
hadis Nabi ini luar biasa, saya pikir untuk menjadi renungan kita. Rasul sampai bersumpah, demi Allah, kalau putrinya mencuri, bukan orang lain yang potong tangannya, tapi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan yang kedua saya melihat negara itu maju atau modern, kita lihat dari mana? Dari sistem lalu lintasnya. Jadi kalau lalu lintasnya itu tertib, disiplin, tidak semeraut, itu ciri negara itu sudah modern, negara itu maju. Nah, coba di Indonesia lihat, ada nggak itu? Masya Allah. Saya kadang-kadang berpikir begini, saya kalau lihat masuk ke markas militer begini, kan saya lihat bapak-bapak saudara kan begitu disiplin, begitu tertib, begitu luar biasa. Nah, dulu-dulu pemimpin kita kebanyakan militer, kebanyakan tentara. Saya kadang berpikir, kenapa ya sistem militer itu kok nggak dibawa di masyarakat? Ya, kenapa tidak diterapkan sistem militer itu di masyarakat? Dan itu positif. Itu positif dan insya Allah akan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat kalau itu dalam rangka penegakan hukum. Nah, jadi jangan ada toleransi dalam hukum ini. Ya, tak pandang bulu siapapun, kalau bersalah tegakkan hukum. Dan ingat, salah satu pengundang datangnya azab kalau tidak adil. Contoh, di Myanmar Bapak Saudara mungkin sudah dapat berita kemarin, ada hujan batu di Myanmar. Allahu Akbar. Ada hujan batu. Bukan hujan es, hujan batu. Ini kan karena ketidakadilan. Bagaimana umat yang minoritas, suku minoritas itu mengalami penyiksaan yang luar biasa, dan mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa, hanya persoalan dia beragama Islam saja. Ini kan luar biasa bagaimana dunia melihat ini. Dan ingat, kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita ini di hadapan Allah. Maka mumpung kita punya kekuasaan, mari tegakkan keadilan di dunia ini agar kita mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.